Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Hajarulwan Aziza. Saya NIM A5 2019 0030. Saya akan menjelaskan atau mereview bahan ajar untuk pembelajaran anak usia dini. Temanya keluargaku, kemudian subtemanya yaitu anggota keluarga, dan untuk cakupan temanya ada ayah, ibu, nenek, kakek, adik, dan kakak. Kemudian dalam pembelajaran anak usia dini harus ada 6 aspek yang harus dikembangkan untuk perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama ada aspek 6, ada kognitif, terus fisik motorik, sosial emosi, seni, dan ada bahasa. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 6 aspek tersebut. Yang pertama kita mulai dari 6, yaitu untuk standar kompetensinya untuk perkembangan aspek 6 yang bertema keluargaku, mengenalkan anggota keluarga dengan membaca doa kedua orang tua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada anak usia dini, untuk mengenalkan adanya orang tua dalam kehidupan kita, adanya rasa bersyukur untuk Tuhan, yaitu kita harus mengajarkan anak untuk menghafal doa kedua orang tua, supaya itu menjadi amal anak untuk mendoakan kedua orang tua. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu mempercaya adanya Tuhan melalui ciptaannya. Jadi melalui kita mengajarkan doa, itu tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kita bahwa kita itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi kita sesama manusia itu juga harus saling mendoakan, saling mengasihi, seperti itu. Kemudian dalam indikatornya yaitu memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan dengan bersaudara. Karena kita itu hidup bersosialisasi dan kita juga hidup pasti punya saudara, maka dalam pembelajaran yang bertema keluargaku ini, sebagai guru kita harus mengenalkan kalau kita itu memiliki saudara seperti orang tua, kakek, nenek, adik, seperti itu. Itu yang paling mendasar ya, keluarga yang ada, mungkin keluarga yang setiap hari ada di rumah. Jadi kita wajib mengenalkannya. Dan untuk cara mengenalkannya yaitu perencanaannya, membuat peta konsep keluarga. Jadi dalam upaya menjelaskan kepada anak cara mengenalkan keluarga kalau kita itu berkeluarga, kalau kita itu bersaudara, itu dengan cara membuat gambar konsep seperti nenek, kakek, kemudian ada ayah, ibu, kemudian bawah lagi ada kakek, kemudian ada kakak dan adik. Jadi kita jelaskan bahwa kita itu berurut-urutan dari kakak nenek, kemudian ayah ibu, dan adik kakak, seperti itu. Kita menggambarkan konsep sehingga anak mengetahui bahwa kita tuh bisa bersaudara karena ada urut-urutannya, seperti itu. Kemudian untuk aspek yang fisik motorik, yaitu standar kompetensinya melatih motorik kasar dan halus anak dengan mewarnai gambar anggota keluarga. Dan kompetensi dasarnya menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halusnya. Karena anak itu dalam proses perkembangan, jadi sangat perlu kita itu mengembangkan apa yang dimiliki anak. Seperti halnya dalam fisik motorik ini, dalam standar kompetensi yang saya buat, yaitu kita melatih anak mewarnai gambar anggota keluarga. Kemudian gunanya itu yaitu untuk mengembangkan fisik motorik anak. Jadi untuk mengembangkan keluasan anak dalam menulis, dalam menggambar, dalam mengenal seni, seperti itu. Kemudian dalam indikatornya yaitu melatih kerapian dalam mewarnai, dan perencanaannya atau pembelajarannya itu mewarnai gambar anggota keluarga.
Jadi kita bikin seperti gambar kakek nenek seperti itu yang masih kosong, jadi gambar gitu cuman belum ada warnanya. Nanti murid itu, anak itu dipersilakan untuk menggambar sesuai yang dia inginkan. Jadi dia mungkin di rumah ngelihat rambut ayahnya seperti warna apa, ayahnya itu berpenampilannya bajunya suka warna apa, jadi anak itu menggambar sesuai yang dia inginkan. Dan itu akan melatih, dalam dia menggambar itu akan melatih fisik motorik halus dan kasarnya dia. Kemudian aspek kognitif yaitu mengenalkan anggota keluarga dengan memberikan gambar. Itu standar kompetensinya. Kalau kompetensi dasarnya mengenal lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan budaya. Nah, karena kita itu hidupnya bersosialisasi ya, jadinya kita itu perlu memperkenalkan pada anak kalau kita itu hidup juga bergantung kepada orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita perlu mengenalkan kalau kita tuh punya teman sebaya, punya keluarga, terus punya budaya, biar kita tuh saling toleransi dan saling kasih sayang. Kemudian kita tuh juga dalam perencanaan ini, dalam standar kompetensi dan kompetensi dasarnya ini, indikatornya yaitu mengenalkan pada anak anggota keluarga. Dan perencanaan pembelajarannya yaitu guru menyebutkan silsilah keluarga melalui gambar atau menggunakan benda konkret. Ini seperti di awal tadi, kita mengenalkan melalui gambar atau peta konsep tersebut kepada anak, supaya anak mengerti bahwa kita itu memiliki saudara yang juga kita memiliki saudara, supaya kita tuh juga saling menghargai, saling mengerti, seperti itu. Kemudian pada aspek bahasa, standar kompetensinya yaitu menyebutkan anggota keluarga untuk melatih bahasa anak, dan kompetensi dasarnya menunjukkan kemampuan membaca reseptif. Jadi di sini selain kita melatih kognitif seperti itu, kita juga melatih bahasa anak. Kadang anak itu juga banyak yang pendiam. Jadi kita sebagai guru harus melatih anak untuk berbicara yang benar, yang reseptif. Seperti pada kompetensi standar kompetensi kali ini, bahasa ini melatih bahasa anak. Untuk indikatornya yaitu menyebutkan macam-macam anggota keluarga, dan untuk perencanaan pembelajarannya murid menyebutkan anggota keluarga. Jadi setelah kita menjelaskan peta konsep, menjelaskan macam-macam keluarga, urut-urutan keluarga, murid itu disuruh untuk mengulangi apa yang telah kita sebutkan tadi. Untuk itu juga bisa sebagai evaluasi anak mengerti atau tidak, dan juga untuk mengasah atau melatih bahasa anak. Jadi emang sangat perlu bahasa anak itu sangat dilatih, karena emang kebanyakan anak usia dini itu masih pendiam, masih takut gitu, karena dia juga baru mengenal sekolah seperti itu. Jadinya guru itu harus aktif, harus terus mengajarkan aspek-aspek pada anak yang emang benar-benar harus dikembangkan. Seperti bahasa ini juga, anak diharuskan membaca peta konsep atau menyebutkan macam-macam keluarga yang ia ketahui mungkin. Kemudian pada aspek sosial emosi, standar kompetensinya yaitu melatih anak untuk saling menghargai dan tolong-menolong dengan pembiasaan. Dan kompetensi dasarnya mengenal emosi diri dan orang lain. Pada standar kompetensi soal emosi ini dikhususkan untuk kita sebagai sesama manusia itu memang harus saling toleransi, saling mengerti dan saling memahami, saling menolong, tolong-menolong juga. Maka kegiatan ini kita khususkan untuk melatih sosial emosi anak juga, karena juga sesuai dengan aspeknya. Dan untuk perencanaan pembelajarannya yaitu mengajarkan sifat tolong-menolong dan saling menghargai. Kemudian indikatornya yaitu belajar menghargai sesama keluarga. Jadi pada pembelajaran yang
sosial emosi ini kita ajarkan pada setiap hari. Jadi pembelajaran untuk saling tolong menolong, saling menghargai itu kita ajarkan setiap hari dengan pembiasaan. Seperti contohnya ketika murid-murid selesai belajar, maka kita sebagai guru harus mengajak anak-anak saling tolong menolong untuk membersihkan peralatan yang telah kita gunakan. Maka itu akan menimbulkan sifat saling tolong menolong, sikap tanggung jawab juga kepada anak. Jadi pembelajaran sosial emosi emang harus diterapkan pada pembiasaan. Kemudian pada aspek seni, yaitu kompetensinya mengenalkan seni pada anak dengan mewarnai gambar anggota keluarga menggunakan krayon. Dan kompetensi dasarnya menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Indikatornya belajar mewarnai gambar dan perencanaan pembelajarannya murid mewarnai gambar. Pada seni ini mungkin dalam beberapa anak yang ada di kelas itu ada salah satu juga atau beberapa yang sangat menyukai seni, sangat menyukai ketika menggambar. Nah, dalam pembelajaran seni ini untuk mengembangkan aspek seni, maka untuk mengenal tema sesuai keluargaku, anak mewarnai gambar, yaitu gambar anggota keluarga. Jadi selain itu membuat anak, selain mengenalkan anak pada anggota keluarga, juga aspek seninya bisa dengan cara anak itu menggambar atau mewarnai, bukan menggambar tapi mewarnai dengan krayon untuk melatih seni anak. Jadi anak bisa mengeluarkan dari imajinasinya, ingin mewarnai rambut ayahnya warna apa, ingin mewarnai baju ibunya warna apa gitu. Jadi itu semua sesuai dengan minat anak gitu. Sekian review bahan ajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.